Pembuktian dari Persib yang merasa dirugikan, sebenarnya hasil ini tuh udah ketebak, tapi Persija juga sebenarnya tampil baik dan bagi saya bisa dibilang layak kalau seandainya menang di pertandingan El Clasico tadi. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, kalau El Clasico itu selalu punya sorotan khusus lah. Saya udah bilang kan, walaupun sekarang Persija bisa dibilang performanya tidak terlalu baik di musim sekarang dan masih lebih baik Persib. Tapi ketika bertemu musuh bebuyutannya yaitu Persib Bandung, maka Persija akan tampil habis-habisan dan bagus. Begitupun sebaliknya, kalau seandainya Persib yang lagi jelek, Persija yang lagi bagus, tapi kalau seandainya mereka bertemu, maka seakan-akan kedua tim ini akan tampil all out dan memperlihatkan permainan terbaiknya. Dan bagi saya itu pun dilakukan oleh Persija Jakarta. Di konten sebelumnya saya udah bahas kalau Persib akan menang jika dilihat dari beberapa pertandingan terakhir di Liga ya, performa mereka masing-masing melawan timnya. Tetapi saya bilang juga kalau El Clasico itu berbeda, maka setiap tim akan seolah-olah boleh kalah oleh tim lain, tapi tidak boleh kalah oleh Persib. Begitupun sebaliknya, tapi Persib tidak boleh kalah oleh Persija. Pasti melakukan hal seperti itu, dan ternyata di luar dugaan, men. Saya mengatakan Persib akan menang, tetapi permainan Persib akan lebih dominan, dan ternyata Persija menurut saya mengejutkan, terutama di babak pertama. Saya bisa bilang kalau babak pertama itu Persija Jakarta lebih tenang. Mereka terlihat seperti tuan rumah justru. Dari begitu sabarnya mereka membangun permainan, bagaimana begitu mengalirnya permainan Persija Jakarta dari kaki ke kakinya, walaupun memang kecolongan gol dari David da Silva kan, walaupun itu juga tidak lama akhirnya disamakan kedudukan oleh Persija Jakarta. Tapi saya harus akui di babak pertama itu tidak sesuai dengan apa yang saya bilang di konten sebelumnya. Ternyata Persija keluar menyerang dan lebih pede. Bahkan di menit-menit awal Persija itu benar-benar pressing ketat Persib Bandung, dan itu cukup menyulitkan juga bagi Persib Bandung. Bahkan trio lini tengah Persib yaitu Deddy Kusnandar, Mark Klok, dan Stefano Beltram khususnya di babak pertama bagi saya bisa dibilang tidak terlalu terlihat performanya. Karena kita tahu Persib di era Coach Bojan Hodak ini kan sering transisi cepat, yang dimana dilakukan oleh Ciro, Beckham atau Rian atau juga David da Silva, intinya oleh pemain-pemain serang mereka. Dan transisi cepat itu dimulai dari akselerasi umpan-umpan yang begitu matang, kesimpulan permainan yang begitu matang dari lini tengah Persib, yang dulu ada Levi Madinda, yang dulu Rahmat Irianto juga masih sering main sebelum cedera, ada Mark Klok, sekarang ada Levi Madinda dan Deddy Kusnandar. Bahkan di pertandingan Persib sebelumnya pun transisi itu dimulai pasti dari kaki Deddy ke Mark Klok, Deddy ke Mark Klok. Nah, Mark Klok itu baru tuh nyebar, entah itu ke Stefano, entah itu ke David, entah itu ke Ciro, Rian atau Beckham. Dan di sini tidak terlihat karena begitu rapatnya permainan Persija Jakarta di semua lini, terutama di babak pertama ya saya bilang. Dan ternyata itu berubah. Di babak kedua mungkin Persib juga tidak ingin menyia-nyiakan kesempatannya untuk mempertahankan peringkat runner up. Karena Persib butuh poin banget nih setelah Borneo akhirnya memutuskan berhasil mengunci final Champion Series, dan Persib juga ingin kayaknya segera mengunci posisi runner up agar bisa selain lolos Asia nantinya, tapi juga bisa masuk ke Champion Series. Nah, ternyata Persib tampil lebih all out di babak kedua dibandingkan babak pertama. Saya harus akui itu, walaupun kita akui juga transisi-transisi cepat dilakukan oleh Persija Jakarta, walaupun saya harus bilang juga sebenarnya agak kekunci juga sih beberapa sayap Persija, walaupun ada 1-2 kali lolos dari kepungan Alberto Nick dan juga hand-hand juga Rejaldi Hehanussa. Dan ini teman-teman, Rejaldi Hehanussa ya bisa dibilang menjadi salah satu pemain kunci yang memberikan kemenangan kepada Persib Bandung. Karena gol terakhir yang akhirnya mengunci, memupus harapan, pulangkan Persija Jakarta ke Jakarta dari penaltinya David da Silva itu berasal dari umpannya Rejaldi Hehanussa yang mengenai tangan Rizky Ridho, dan itu pure saya sepakat penalti. Kenapa? Karena tangan Rizky Ridho memang terlihat aktif, bahkan posisinya lebih tinggi dibandingkan kepala. Itu bisa dibilang memang penalti. Sebenarnya hampir saja
Persija juga menyamakan kedudukan kan tadi. Jadi 2-2. Tapi Kevin Mendoza tampil sangat gemilang, berhasil menintercept salah satu pemain Persija yang tadi siapa ya? Saya lupa tadi pemainnya. Tapi kalau seandainya itu gol saja, ini bisa jadi 2-2. Dan nasibnya sama kayak putaran pertama menjadi seri gitu, berbagi poin. Dan inilah keputusannya. Persib keluar menjadi pemenang di laga El Clasico hari ini, walaupun saya harus akui sebenarnya saya agak sedikit bosan melihat El Clasico kali ini. Ekspektasi saya akan memunculkan semacam permainan yang lebih seru ya, lebih greget, lebih cepat gitu, saling jual beli serangan, bermain terbuka. Tapi ternyata kedua tim tidak terlalu bermain terbuka. Persija yang biasanya selalu bermain terbuka dan Persib juga yang biasanya selalu main cepat dan terbuka, ini seperti hati-hati, terutama di babak pertama ya. Mereka kedua tim dua-duanya lebih hati-hati. Mereka seolah-olah takut untuk lebih terbuka gitu kan. Dan ini memang menjadi konsekuensi kalau seandainya kedua tim hati-hati, ya otomatis permainan pun bisa dibilang agak sedikit lebih lamban. Tapi intinya Persib Bandung menang, mengokohkan ada di runner up sementara. Dan juga saya berharap setelah ini, saya belum tahu ya, semoga tidak ada kejadian apapun, entah itu pelemparan terhadap pemain Persija ataupun apapun itu, saya harap tidak ada, karena kita saudara, Persija dan Persib saudara. Kemarin udah tahu kan adem ayem bagaimana Persija disambut oleh Bobotoh, oleh Piking di Bandung, sangat luar biasa nyaman di musim sebelumnya. Begitupun sebaliknya, Persib disambut oleh The Jack, dijaga oleh The Jack, luar biasa banget. Cuman mungkin kemarin agak sedikit ternoda yang akhirnya oleh beberapa oknum The Jackmania di putaran pertama, dan semoga juga tidak terulang kembali hal-hal seperti itu. Dan secara umum semoga supporter-supporter kita menjadi lebih dewasa, oknum-oknumnya hilanglah gitu teman-teman, karena sebenarnya kita semua saudara. Ini bukan hanya untuk Persib dan Persija saja, karena bagi saya salah satu indikator agar sepak bola Indonesia menjadi lebih maju itu adalah diri kita sendiri. Kita yang selalu memberikan tuntutan kepada PSSI, tuntutan kepada para pemain, entah itu klub atau timnas, tapi ternyata kita sendiri yang justru menghancurkan sepak bola itu tidak jarang. Saya menghimbau aja teman-teman agar hal seperti itu tidak terulang kembali lah, gitu kan, agar sepak bola kita bisa lebih maju. Karena sedikitnya kan sekarang PSSI udah mulai bagus, gitu kan, bagaimana wasit sedikitnya udah mulai diperbaiki, dan sekarang juga kita nih selaku supporter harusnya ikut memperbaiki juga, karena setelah terjadi di Kanjuruhan kemarin ternyata masih banyak loh, ada pelemparan, ada bentrok kecil, walaupun mungkin kecil-kecilan antar supporter, itu menjadi hal yang menyedihkan bagi saya. Nah itu secara umumnya teman-teman, dan selamat kepada Persib Bandung, selamat juga kepada Persija Jakarta. Walaupun gagal meraih 3 poin, tapi saya akui Persija Jakarta tampil sangat baik, dan mudah-mudahan di Champions Series nanti benar-benar menyeleksi tim yang benar-benar cocok ada di 4 besar, dan kita lihat siapa sih yang akan menjadi juaranya nanti. Kalau secara sistemnya liga penuh, nggak ada final series, ya sekarang Borneo udah juara ya kalau gitu. Tapi ini mungkin keuntungan bagi Persib dan PSIS dan juga Bali untuk sementara ini yang ada di 4 besar. Kita lihat aja apakah mereka akan tetap masuk di Champions Series atau justru ada peringkat tengah yang naik ke atas. Dan saya juga ucapkan selamat kepada PSPS Biak, Malut, dan juga Semen Padang yang telah menyatakan promosi ke Liga 1. Selamat bertarung di Liga 1 musim depan. Assalamualaikum.